Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan jenis dan fungsi alat pembuatan pola busana. Apa aja sih alat membuat pola busana? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama tentu saja alat tulis yang sudah kita ketahui, itu ada pulpen, pensil, dan penghapusnya. Yang kedua ada meteran atau pita ukur, atau kita bisa menggunakan meteran dengan penggulung otomatis seperti ini. Atau meteran biasa, di sini ada sentimeter dan inci. Biasanya panjang pita meter itu ada 150 cm dan 60 inci. Lalu ini ada tali Peterban atau tali pengikat sebagai tanda pada bagian-bagian tubuh yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya ada gunting kertas untuk menggunting bagian-bagian pola, dan lem untuk menempelkan atau merekatkan bagian-bagian pola pada buku pola. Spidol atau pulpen merah biru. Di sini kita bisa menggunakan pulpen juga berwarna biru atau merah, atau menggunakan spidol. Di sini ada penggaris skala terbuat dari kertas yang merah dan kuning ini, dan ada juga yang terbuat dari plastik. Yang bisa ditekuk kanan dan kirinya seperti ini, elastis, supaya memudahkan untuk mengukurnya. Di sini ada skala 1/6 dan skala 1/8. 1/6 itu yang di bawahnya dan skala 1/8 yang di atasnya, sesuai dengan namanya. Di baliknya ada jenis skala setengah juga di bagian bawah, dan di bagian atasnya skala 1/4. Di sini ada penggaris skala panggul, siku, dan bebek. Ini adalah penggaris panggul. Ini adalah penggaris siku sesuai namanya, berbentuk siku di bawahnya. Dan yang ini biasa disebut dengan penggaris bebek. Ini adalah kertas dorsla, kertas yang tipis dan transparan, berfungsi untuk menjiplak bagian-bagian pola. Di sini ada warna pink atau merah, ada warna biru, dan ada warna hijau, dan biasanya juga ada warna kuning. Ini adalah penggaris pola besar. Selanjutnya ada buku kostum atau buku pola. Biasa kita akan menggambar pola atau membuat pola di buku ini. Bagian ini ada bagian yang polos seperti ini untuk polanya, dan bagian yang bergaris. Lalu yang terakhir ada kertas pola besar untuk membuat pola besar. Di sini ada kertas putih atau kertas HVS besar. Biasanya berukuran 90 cm kali 110. Di sini ada kertas roti, lebih transparan atau lebih tipis. Ini berfungsi biasanya selain untuk membuat pola juga menjiplak bagian-bagian lapisan pola. Ada juga kertas coklat atau biasa untuk digunakan untuk sampul buku. Kertas ini juga bisa kita gunakan sebagai
kertas membuat pola besar. Nah, ini adalah beberapa jenis alat dalam pembuatan pola. Nah, sekarang kita bahas fungsi atau kegunaannya. Di sini ada penggaris skala lurus sebagai pengganti satuan sentimeter pada penggaris biasa. Lalu ada penggaris skala kecil, di sini ada penggaris panggul, penggaris siku, dan penggaris bebek. Di sini juga ada spidol merah biru. Ini contoh pola yang akan kita buat. Ini adalah pola kecil. Nah, kertas doslak ini berfungsi untuk menjiplak pola yang sudah jadi, di mana bagian merah merupakan pola depan, dan yang warna biru ini merupakan pola bagian belakang. Nah, spidol ini kita gunakan untuk menandai setiap bagian-bagian pola. Merah dan biru. Sama seperti kertas doslak, biru untuk pola belakang dan merah untuk pola depan. Lalu penggaris skala. Di sini saya menggunakan skala 1/4. Maka saya akan menggunakan satuan skala 1/4 sebagai pengganti sentimeter. Saya menggunakan bagian ini. Dan penggaris skala sebaiknya itu elastis, sehingga memudahkan kita untuk mengukur bagian yang melengkung, seperti bagian kerung lengan. Atau bagian sisinya. Sama juga seperti skala kertas. Nah, penggaris siku ini berfungsi untuk menggaris bagian yang lurus seperti tengah muka atau bagian yang melengkung seperti kerung lengan. Dan penggaris panggul juga berfungsi untuk menggaris bagian yang melengkung. Sesuai namanya, biasanya digunakan paling sering itu di bagian panggul. Di sini ada penggaris bebek. Digunakan juga di bagian dalamnya, biasanya untuk kerung lengan. Seperti ini. Dan bagian luarnya juga bisa digunakan. Ini contoh lain pola pada celana. Bisa digunakan di pesaknya. Dan bagian-bagian melengkung lainnya.
Nah, penggaris pola besar juga memiliki jenis dan fungsinya masing-masing. Yang pertama di sini ada penggaris lurus. Biasanya panjangnya itu sekitar 60 cm. Lalu ini ada 3 penggaris siku. Sesuai namanya, terdapat bagian siku di ujungnya. Bagian sini bisa dibuat kerung lengan. Karena ini siku atau 90 derajat, ketika kita samakan satu sisi di pinggiran kain atau pinggiran kertas seperti ini, maka sisi lainnya akan berbentuk garis lurus terhadap garis tepiannya. Selanjutnya ini adalah penggaris panggul. Sesuai namanya biasanya digunakan pada bagian panggul, bisa juga digunakan pada bagian kulot atau bagian-bagian melengkung lainnya. Ini ada penggaris lengkung. Biasanya orang menyebut ini penggaris lengkung golok. Biasa digunakan untuk pesak, untuk kerung lengan. Selanjutnya adalah penggaris lengkung 9. Dan penggaris lengkung blazer. Digunakan untuk kerung lengan blazer. Dan penggaris lengkung pola kerung lengan. Tapi pada umumnya memang yang paling sering digunakan adalah keempat jenis penggaris ini. Semua itu adalah beberapa contoh alat dalam membuat pola busana. Bagi kalian yang tahu alat lain, boleh share di kolom komentar ya. Terima kasih. Dan jangan lupa share ke yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.